teman-teman. Assalamualaikum, salam literasi. Saya Fatih Rayanonti dari kelas 5D. Aku sekarang sedang membaca buku Knowledge Encyclopedia Space. Hari ini aku akan bercerita dengan buku ini. Buku ini menceritakan tentang luar angkasa. Gimana sih isi bukunya? Simak yuk videonya. Nah, sekarang kita ambil satu bab, yaitu Space Exploration atau penjelajahan luar angkasa. Di buku ini dijelaskan tentang sejarah penjelajahan luar angkasa, dimulai sejak kita menggambar fase bulan di terang binatang. Robert Goddard meluncurkan roketnya pada tahun 1926, Laika si anjing diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1957, Yuri Gagarin yang meluncur ke luar angkasa pada tahun 1961, sampai peluncuran pesawat ulang-alik pertama pada tahun 1981. Sebelum manusia berani untuk meluncurkan makhluk hidup ke luar angkasa, mereka meluncurkan pesawat tanpa awak atau disebut juga sebagai probe. Probe ini dibagi menjadi 5, yaitu flyby, orbiter, lander, rover, dan impact. Penjelajahan luar angkasa juga bisa digunakan menggunakan rover. Rover biasanya berbentuk sebagai sebuah robot yang dikendalikan dari bumi. Mereka berbentuk seperti ini. Ini adalah model dari rover Opportunity dan Spirit yang sekarang berada di Mars. Mereka sudah berjalan sampai berkilo-kilometer di Mars. Sampai terbaru ini ada sebuah rover bernama Curiosity yang baru-baru ini diluncurkan ke Mars. Rover pertama adalah Lunokhod 1 yang diluncurkan oleh Rusia ke bulan. Nah, setelah manusia meluncurkan banyak sekali probe, maka manusia pun meluncurkan manusia ke luar angkasa. Contohnya adalah misi Apollo 11 yang diterbangkan dengan roket Saturnus 5. Roket Saturnus 5 adalah roket terbesar yang sudah pernah dibuat. Roket ini hanya bisa dipakai sekali, sampai dibuatlah yang bernama pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik bisa digunakan beberapa kali. Ia meluncur menggunakan ketiga roketnya. Satu yang berwarna oranye dan besar untuk bahan bakar cair. Yang kedua untuk bahan bakar padat disebut juga sebagai booster. Pada awal peluncuran, booster inilah yang meluncur. Mereka meluncur dengan kecepatan 25.000 km per jam. Lalu dengan suara yang sangat mengagumkan, mereka pun meluncur ke luar angkasa. 8 menit kemudian mereka sudah berada di luar angkasa. Mereka melakukan docking atau penyambungan dengan stasiun luar angkasa internasional atau International Space Station. Di sanalah para astronot melakukan penelitian. Di sana terdapat beberapa lab seperti Kibo, Columbus, dan Tranquility. Nah, tapi pesawat ulang-alik ini memang sih bisa digunakan beberapa kali, tapi roket yang bawahnya hanya bisa digunakan sekali. Sampai pada tahun ini dibuatlah roket Falcon 9 yang bisa digunakan berkali-kali. Kedepannya roket ini bisa digunakan untuk meluncurkan astronot ke Mars. Keinginan manusia untuk menjelajah lebih tinggi, dan pada akhirnya kita merencanakan sebuah peluncuran ke Mars dalam waktu beberapa tahun lagi. Oh iya teman-teman, para ilmuwan di bumi menggunakan teropong-teropong untuk menerawang ke luar angkasa. Kadang hasil-hasil foto yang ditangkap dari observatorium di bumi tidak terlalu bagus karena sudah terhalang oleh awan. Oleh karena itu, mereka mendapatkan sebuah ide untuk meluncurkan teleskopnya ke luar angkasa. Ini adalah teleskop Hubble. Teleskop ini telah menangkap banyak sekali foto. Seperti foto-foto di kanan, ada galaksi Sombrero, Cat's Eye Nebula, sampai Eagle Nebula. Sekarang ini akan diluncurkan satelit baru yang akan menggantikan Hubble bernama James Webb Telescope. Oh iya, selain kendaraan luar angkasa yang berkembang, ternyata baju luar angkasa pun berkembang. Seperti yang kita lihat di sini, di buku ini diceritakan detail tentang baju astronot saat ini. Yang bisa lihat sini ada kamera TV,
Bahkan di sini sudah ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh astronot itu. Dijelaskan juga sejarah perkembangan baju luar angkasa astronot, mulai dari misi Mercury, Apollo, pesawat ruang alik yang pertama sampai sekarang. Nah, ternyata itu baru satu bab loh dari buku ini. Di bab yang lain, seperti bab yang pertama, dijelaskan tentang tata surya kita. Di sini terlihat ilustrasi dari tata surya kita. Kita bisa melihat ada matahari, planet dalam atau disebut juga planet terestrial, dan planet gas yang di luar. Ditampilkan juga foto-foto dari planet-planet seperti foto Saturnus yang ditampilkan oleh Cassini, pesawat luar angkasa Cassini yang mengorbitnya pada tahun 2004. Di bab yang lain mengenai bab tentang bintang-bintang, diceritakan mulai dari kehidupan bintang, isi bintang yang paling besar, lubang hitam, bintang neutron, dan lain-lain. Di bab selanjutnya mengenai bab tentang galaksi-galaksi, dijelaskan bahwa kita sebenarnya mempunyai galaksi lokal seperti Andromeda dan Triangulum. Dijelaskan juga bahwa ternyata kita hanya sebagian kecil dari universe ini. Dan ternyata alam semesta ini dimulai dari sebuah Big Bang. Apakah itu Big Bang? Big Bang itu bukan sebuah letusan besar, tapi itu adalah letusan ruangan itu sendiri. Nah, begitulah isi buku Knowledge Encyclopedia Space yang dibawakan oleh saya, Fatih Rayanonci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.